Baik, saya akan membahas resume materi Al-Islam Kemuhammadiyaan 5, yang dimana itu ada 6 materi. Nah, materi pertama yaitu pernikahan dan talak. Kemudian nikah serta dasar hukum nikah. Nah, nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu, sedangkan dalam syariah Islam, nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sah serta dilandasi hukum. Adapun dasar hukum nikah terdapat dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 21, yang dimana artinya yaitu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Syarat dan rukun nikah. Nah, nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pandangan syariah Islam. Rukun nikah yaitu meliputi calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, serta ijab kabul. Adapun syarat nikah yaitu kedua mempelai harus beragama Islam, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Nah, yang terakhir itu ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tujuan pernikahan dan walimah. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam adalah yang pertama itu memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Dan yang kedua itu menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga yaitu melanjutkan keturunan yang soleh dan beriman kepada Allah. Sedangkan walimah yaitu perjamuan atau pesta yang diselenggarakan setelah pernikahan sebagai bentuk rasa syukur. Selanjutnya yang keempat ada talak dan macam-macamnya. Talak adalah bentuk perceraian yang dibolehkan dalam syariah namun sangat tidak dianjurkan. Nah, ada beberapa macam talak. Yang pertama yaitu talak raji, yaitu talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Talak bain yaitu talak yang sudah tidak dapat rujuk kembali. Dan yang ketiga yaitu talak hulu, yaitu talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Nah, materi yang kedua yaitu ada kewarisan. Yang pertama, pengertian kewarisan dan dasar hukum kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Nah, warisan ini diatur secara ketat dalam syariat Islam untuk memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dasar hukum kewarisan itu yang pertama ada pada surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, surah An-Nisa ayat 12 artinya, dan bagimu suami setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Selanjutnya yang kedua ada pewaris dan ahli waris. Nah, pewaris dan ahli waris, yang pertama itu pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah. Secara umum, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang kedua, suami atau istri. Nah, suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika ada anak. Sedangkan istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak memiliki anak, dan 1/8 jika ada anak. Selanjutnya yang ketiga, orang tua. Orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anak maupun tidak. Dan yang terakhir yaitu saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan warisan. Ketentuan warisan dalam Islam sangat rinci dan tidak boleh diubah sesuai dengan keinginan keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian-bagian ahli waris dalam Al-Qur'an dan ketetapan ini harus diikuti dengan sempurna. Ada beberapa ketentuan dalam pembagian warisan. Yang pertama, bagian anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Dan yang kedua, bagian orang tua. Orang tua mendapatkan bagian tetap meskipun pewaris tidak memiliki anak. Dan yang ketiga yaitu bagian suami atau istri. Suami mendapatkan setengah jika tidak ada anak dan 1/3 jika ada anak. Sebaliknya, istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu wasiat. Yang pertama, pengertian wasiat. Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberian wasiat meninggal dunia. Nah, wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat mengatur distribusi
pembagian hartanya kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu setelah kematiannya. Yang kedua yaitu dasar hukum wasiat. Dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan ijma atau kesepakatan ulama. Hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib, misalnya ketika seorang muslim memiliki tanggungan utang yang belum terlunasi. Dan yang ketiga, dasar hukum wasiat dan ketentuan maksimal wasiat. Dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib, misalnya ketika seorang muslim memiliki tanggungan utang yang belum terlunasi. Ketentuan maksimal wasiat dalam Islam terdapat batasan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari sepertiga dari total hartanya. Ketentuan ini untuk memastikan bahwa bagian utama dari harta pewaris tetap diperuntukkan bagi ahli waris yang berhak sehingga keadilan dalam pembagian harta tetap terjaga. Keempat yaitu yang berhak menerima wasiat. Yang pertama itu bukan ahli waris. Wasiat tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian dari harta warisan. Selanjutnya, orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, seperti kerabat yang jauh, fakir miskin, atau lembaga sosial yang dianggap layak untuk menerima sebagian harta tersebut. Dan yang ketiga, orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan mendapat bagian melalui wasiat meskipun tidak termasuk ahli waris langsung. Nah, materi yang keempat yaitu hibah. Yang pertama, pengertian hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan. Selama pemberi hibah masih hidup, hibah dalam Islam merupakan salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan dan dianjurkan dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan kedermawanan antar sesama. Pengertian secara etimologi yang dimana hibah berasal dari kata wahaba yang artinya memberi sesuatu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan batasan. Sedangkan pengertian secara terminologi, hibah berarti pemindahan kepemilikan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan pemberiannya terjadi selama si pemberi hibah masih hidup. Yang kedua ada dasar hukum hibah. Dasar hukum hibah dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan ijma ulama yang membenarkan dan menganjurkan seseorang untuk memberikan hibah sebagai bentuk sedekah yang dilakukan selama hidup yang dimana terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 yang artinya yaitu dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis hibah. Yang pertama ada hibah umum, yaitu hibah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga tanpa syarat atau ikatan tertentu. Contohnya, seseorang memberikan harta kepada saudaranya secara cuma-cuma. Yang kedua ada hibah bersyarat, yang dimana hibah yang diberikan dengan ketentuan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Misalnya, seorang ayah memberikan hibah tanah kepada anaknya dengan syarat anak tersebut harus menggunakannya untuk membangun rumah. Dan yang ketiga ada hibah wajib. Hibah yang diwajibkan adalah hukum syariat dalam keadaan tertentu seperti ketika seorang suami memberikan harta kepada istrinya sebagai bentuk pemberian mahar yang telah disepakati. Selanjutnya yang keempat ada syarat dan hukum hibah. Syarat sah hibah yang pertama yaitu pemberi hibah wajib. Pemberi hibah harus orang yang sudah balik, berakal, dan memiliki harta yang ingin dihibahkan secara sah. Selanjutnya ada penerima hibah. Penerimaan hibah haruslah pihak yang mampu secara syar'i untuk menerima hibah, baik itu lembaga ataupun individu. Selanjutnya yaitu barang yang dihibahkan. Barang atau harta yang dihibahkan haruslah barang yang halal dan dapat dipindahkan ke pemilikannya. Selanjutnya ada ijab kabul, yaitu harus ada pertanyaan ijab dari pemberi hibah dan penerima hibah kabul dari penerima hibah yang menunjukkan bahwa hibah tersebut sah dilakukan. Dan adapun hukum hibah yaitu yang pertama, hibah hukumnya mubah atau diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam situasi tertentu. Hibah juga bisa menjadi wajib ketika ada hak orang lain yang harus dipenuhi melalui pemberian harta, misalnya dalam konteks pemberian nafkah kepada anggota keluarga. Selanjutnya itu dilarang menarik kembali hibah setelah diberikan kecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti hibah dari orang tua kepada anaknya. Nah, materi bab 5 yaitu wakaf. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf memiliki keistimewaan sebagai amal jariah yang manfaatnya harus mengalir meski pemberinya telah meninggal dunia. Adapun dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Quran
Al-Quran, hadis, serta ijma ulama, yaitu wakaf diatur dengan jelas dalam syariat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang dianjurkan, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77, yang dimana artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Adapun syarat hukum wakaf, wakaf dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu wakif atau pewakaf, mauquf alaih atau penerima wakaf, mauquf atau harta yang diwakafkan, ijab kabul, dan nasir atau pengelola wakaf. Yang terakhir materi ke-6 yaitu Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, pengertian Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan ekonomi. Istilah kita berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, kita ini menjadi acuan bagi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu latar belakang Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah singkat Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Muslim pada masa itu, di mana Muhammadiyah berfokus pada pembaruan pemikiran Islam dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pentingnya kita. Untuk menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial yang dinamis, Muhammadiyah perlu memiliki kita yang jelas. Kita ini mengarahkan langkah dan perjuangan agar tetap pada jalur yang sesuai dengan prinsip Islam serta tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu contoh penerapan Kitab Perjuangan. Yang pertama, dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah mendirikan banyak lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi untuk mencerdaskan umat dan memperkuat iman. Dan yang kedua yaitu pelayanan sosial. Muhammadiyah memiliki banyak program sosial, termasuk layanan kesehatan, bantuan bencana, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu keterlibatan dalam kebangsaan. Muhammadiyah aktif sebagai forum diskusi dan seminar untuk membahas isu-isu kebangsaan dan keagamaan, serta terlibat dalam politik dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik.